Yang pertama kali dilakukan Rasulullah SAW di Madinah, dulu namanya Yathrib, adalah membangun masjid. Yang pertama kali dilakukan adalah membangun masjid. Jadi hidup ini sebisa mungkin jangan jauh-jauh dari masjid. Ada 7 golongan yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada saat tidak ada naungan selain naungan Allah. Salah satunya rajulun muta'allaqun qalbuhu bil masajid. Rajulun muta'allaqun qalbuhu bil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Jadi sebisa mungkin kita dekat dengan masjid. Jangan sampai kembali ke rumahnya dekat, hatinya jauh. Karena dulu kemarin sekarang itu ada squad ya, perjalanan apa yang paling jauh? Perjalanan ke masjid. Ya Allah. Mudah-mudahan Allah dekatkan hati kita dengan masjid. Ya, rindu dengan masjid. Berapa kali saya bahas itu bahwa kalau kita senang mendengar panggilan Allah dan menyambut seruan Allah, panggilan Allah, kita datang ke masjid dekat rumah kita, insya Allah Allah akan panggil ke rumahnya di Masjidil. Ada orang yang pengen, ya Allah, saya pengen haji, ya Allah, pengen haji, ya Allah, pengen haji. Iya, betul. Maka semoga Allah kabulkan. Cuma kadang-kadang ada yang seperti itu dipanggil di kampungnya aja dia nggak datang. Yuk ke masjid gitu kan. Ada azan. Dan dipanggil sama Allah. Tapi dia nggak datang ke masjid. Mudah-mudahan kita rajin datang ke masjid. Setiap azan kita datang ke masjid, setiap azan kita datang ke masjid, maka Allah mudahkan untuk kita mendatangi Masjidil Haram. Ini kan rumah Allah ya, rumah Allah yang ada dekat rumah kita. Nah, nanti Allah akan panggil kita ke rumah Allah di tanah suci. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini merupakan titik tolak cahaya hidayah. Jadi masjid itu adalah nuqtatul intilaq, titik tolak cahaya hidayah, sumber pancaran keberkahan. Iya nggak sih kalau kita senang di masjid, adem ya? Apalagi pasti Muhammad Muzaffar, AC-nya 10, adem banget kan? Ya kan, enakan di dalam apa di luar? Di dalam, adem gitu kan. Coba deh kita jam 1 siang, jam 12 siang itu masjid sini masuk, adem, masya Allah. Enak di dalam, di masjid itu adem gitu kan. Jadi masjid adalah sumber pancaran keberkahan, kebahagiaan. Kalau kita mencari kebahagiaan, ya banyak-banyak sering-sering datang ke masjid. Kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Maka bagi seorang muslim wajib menjaga masjid. Wajib menjaga masjid ini ada beberapa makna. Yang pertama ya kita jaga masjid ini jangan sampai diganggu oleh orang. Yang kedua, kita jaga masjid ini agar tetap bersih, tetap nyaman. Coba kalau banyak sampah, banyak kotoran. Yang ketiga, kita jaga masjid ini agar tetap tertib. Gak ada yang teriak-teriak di masjid itu kan enak. Anak-anak yang sholat kita ajak dengan tertib kan? Yang keempat, kita jaga masjid itu dengan kita hadir di masjid. Gimana kita akan jaga masjid kalau kita nggak hadir ke masjid? Hukumnya apa tadi? Wajib menjaga
hati terus mencintai masjid hingga pada hari kiamat ia adalah dalam naungan Allah, seperti hadis yang saya baca tadi, dan menjadi salah satu dari golongan yang 7. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman. Jika kalian melihat seorang yang biasa pergi ke masjid, maka saksikanlah bahwa ia orang yang beriman. Saya ulangi, jika Anda melihat orang yang rajin, biasa pergi dan datang ke masjid, maka saksikan bahwa ia orang yang beriman. Maknanya adalah orang yang beriman harus sering, rajin ke masjid. Itu salah satu ciri orang yang beriman. Nah, bagi kita semua, kalau kita pengen tahu orang yang beriman adalah orang yang rajin ke masjid. Kita menyaksikan bahwa orang yang rajin ke masjid itu adalah orang yang beriman. Buat bapak-bapak, ibu-ibu yang nyari jodoh untuk anaknya, nyari mantu, itu aja patokannya. Dulu ada kiai, anaknya pengen dilamar. Oke, nanti hari Ahad subuh datang ke masjid saya. Itu syaratnya. Hari Ahad subuh